Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sholat, apakah sholat menggunakan bahasa lain selain Al-Quran menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam sholat? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa menyebabkan kita mendapat dosa? Saat melakukan sholat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca, seperti Al-Fatihah di setiap rakaat. Ada juga bacaan-bacaan sunnah seperti surat-surat pendek Al-Quran yang dibaca di 2 rakaat awal. Lalu apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Ia mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asal tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud, kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagungkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan dunia boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, untuk meminta keturunan itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqo Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi ataupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada banyak penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surat yang pendek, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Az-Zalzalah. Nabi Muhammad SAW memilih membaca surat yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, terus seseorang pergi ke perkampungan Baqi dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu lalu mendatangi jamaah sholat dan Rasulullah SAW masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu Rasulullah SAW memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu sudah sepatutnya ketika kita membacanya masih berurutan. Hal ini juga berlaku ketika salat, misalnya membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Imran, begitu seterusnya. Bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan sebagian ulama mengatakan setelah membaca surat An-Nas dilanjut dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama, kemudian malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surah-surah secara tidak berurutan dalam sholat. Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat, sebab ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya, sholat subuh pada hari Jumat disunatkan membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi
ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surat-surat pendek. Boleh urutannya dimulai dari surat An-Nas dan berlanjut sampai di surat Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang dipilih. Bagaimana jika surat yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surat dalam Al-Quran, setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surat At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika imam membaca ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.